Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan yang hidup. Sebab sekali lagi bahwa dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa, tanggal 9 Maret tahun 2021 ini. Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, dan kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Maret, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, sebagai Allah yang melindungi, dan Allah yang memberkati kita. Amin, amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama meneduhkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya sangat berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini, sehingga saudara dapat lebih memahami apa yang saya akan jelaskan dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dan sebagai perenungan kita, saya akan coba ambil dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saudara, apakah kita pernah mempunyai niat tetapi urung untuk melaksanakannya? Ruben, salah satu dari saudara Yusuf, pernah berada dalam situasi ini. Ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba, Yusuf patuh dan pergi melaksanakan perintah ayahnya. Namun dari kejauhan, saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf dan menyimpan niat jahat. Mereka bermufakat ingin membunuh dia. Di sisi lain, Ruben sadar bahwa itu adalah kejahatan. Dia mengusulkan agar Yusuf tidak perlu dibunuh. Dia menyarankan agar Yusuf dilemparkan saja ke sumur. Maksud hatinya yang paling dalam, supaya dia bisa membawa Yusuf kembali kepada Yakub ayahnya, tanpa diketahui yang lain. Sebenarnya ia ingin melepaskan Yusuf. Maksud ini sangat mulia, bukan? Akhirnya mereka setuju dan mengikuti saran Ruben. Tetapi kemudian mereka sadar juga bahwa membunuh Yusuf memang tiada faedahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail. Ketika Yusuf dijual, Ruben tidak ada di situ. Dan sekembalinya didapatinya bahwa Yusuf sudah tidak ada lagi dalam sumur. Ia pun bersusah hati dan mengoyakkan bajunya. Dan situasi ini sangat memilukan bagi hati Ruben. Hanya saja niat hatinya betul-betul telah diurungkan. Kita mungkin bisa melihat niat Ruben, namun tindakan dan sikapnya yang kurang tegas dan tidak bijaksana. Mengingat Ruben adalah anak sulung, semestinya ia harus berani menentang saudara-saudaranya. Ruben adalah contoh orang yang ingin berbuat baik, tetapi tidak tuntas dalam melaksanakannya. Mungkin saja banyak dari kita
sama seperti Ruben. Kita punya niat mulia untuk berbuat baik, membantu orang lain, dan berbuat benar. Namun, cara laku kita kerap kali tidak selaras dengan maksud awal itu. Alhasil, apa yang kita harapkan tidak terwujud. Dari kisah Ruben, kita dapat belajar satu hal. Setiap niat yang kudus semestinya langsung dilaksanakan dengan tegas dan cepat. Semua maksud baik, apalagi untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Namun ada saja kekuatan si jahat dengan segala intimidasinya, dan dia bisa mempergunakan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita mengurungkan niat baik kita. Mari kita sama-sama belajar dari pengalaman Ruben, bahwa menahan niat baik kepada seseorang akhirnya akan mencelakakan orang yang akan kita tolong. Jika Anda bertemu dengan seseorang, jika Anda memang melihat orang tersebut memang memerlukan pertolongan kita, tidak salah, dengan hikmat Tuhan dan tentunya dengan kapasitas yang ada pada kita, tolonglah dia. Sebab dengan demikian kita telah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sesuai dengan firman-Nya, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Kemana kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berbahagia dan bersukacitalah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Shalom.